Halo semuanya, berjumpa kembali kita di channel Cerita Populer. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Tera Jadu Calgaya, dirilis pada tahun 2001. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan seorang gadis cantik bernama Pooja yang sedang menerima penghargaan sutradara terbaik tahun ini. Terlihat Pooja sangat senang menerima penghargaan itu, tapi sayang itu hanya sebuah mimpi. Sang ibu yang melihat anaknya terjatuh dari kasur, dia sudah tahu kalau putrinya kembali bermimpi dengan mimpi yang sama, yaitu menjadi seorang sutradara yang sukses. Ternyata Pooja sangat ingin menjadi seorang sutradara, bahkan keinginannya itu sampai di bawah mimpi. Sang ibu pun mendoakan anaknya agar apa yang diinginkan bisa tercapai. Pooja bekerja di sebuah perusahaan pembuatan iklan. Saat itu dia sebagai asisten bosnya bernama Mr. Oberoi. Pooja dimarahi oleh bosnya karena dia sering datang terlambat. Tapi kemarahan bosnya itu bisa diatasinya dengan kecerdasannya. Saat itu, Pooja dan yang lainnya sedang rapat tentang iklan sebuah mobil. Pooja memberikan masukan tentang iklan tersebut, dan itu membuat bosnya senang. Setelah itu, Pooja minta izin libur kepada Mr. Oberoi selama 3 hari karena dia akan pergi ke Agra untuk menghadiri pesta temannya. Mr. Oberoi pun mengizinkan, tapi dengan syarat tidak boleh lebih dari 3 hari, atau jika tidak, Pooja akan mendapatkan hukuman. Singkat cerita, setelah tiba di Agra, Pooja disambut baik oleh temannya. Tapi pada saat mengobrol, Pooja merasa terganggu karena ada seorang pria yang terus mengikutinya sambil merekam video. Pria tersebut bernama Kabir. Kabir yang terpesona dengan kecantikan Pooja, dia pura-pura kenal kepadanya. Lalu dia meminta Pooja untuk memberitahu siapa namanya. Tapi tiba-tiba saja teman Pooja datang dan memberitahukan nama Pooja kepada Kabir. Hingga akhirnya mereka pun berkenalan. Lalu Kabir memberitahu Pooja kalau di Agra ada 2 hal yang dikenal. Pertama Taj Mahal, dan yang kedua adalah dirinya. Lalu teman Pooja pun membenarkan hal itu, karena memang Kabir dikenal banyak orang di sana. Setelah pertemuan singkat itu, hati Kabir berbunga-bunga, dan sepertinya dia mulai jatuh cinta kepada Pooja. Tapi dia belum tahu apakah Pooja juga mencintainya atau tidak. Malam harinya, Pooja yang saat itu sedang bersama teman-temannya, tiba-tiba saja dia mendengar ada suara harmonika. Karena penasaran, dia pun mencari tahu siapa yang memainkannya. Dan ternyata itu adalah Kabir yang sedang duduk sambil memainkan harmonikanya. Pooja sangat senang mendengar nada itu. Lalu dia meminta Kabir untuk merekamnya agar dia bisa mendengar nada itu di Mumbai pada saat ia kembali nanti. Tapi Kabir menolak. Jika Pooja memejamkan mata dan mencobanya, maka dia bisa mendengarnya. Karena apapun yang diucapkan oleh hati, maka akan tercapai dengan mudah dan tidak perlu menggunakan kaset. Keesokan harinya, pernikahan teman Pooja pun dilangsungkan. Terlihat Kabir sedang mencoba mengganggu Pooja dengan menyiram bunga ke arahnya, dan Pooja pun tersenyum dengan hal itu. Suatu hari, Kabir dan Pooja melihat-lihat Taj Mahal. Di sana Kabir memberitahu Pooja jangan sesekali berbalik melihat Taj Mahal, karena hal itu bisa membuatnya datang kembali ke sana. Pooja yang tidak percaya, dia berkata, tidak ada alasan baginya untuk datang lagi ke Agra, karena temannya sudah menikah, jadi tidak mungkin dia datang lagi ke sana. Kabir yang mendengar alasan tersebut, dia tersenyum, karena dia sangat yakin suatu hari nanti Pooja akan kembali ke sana untuk menemuinya. Singkat cerita, kini saatnya Kabir dan Pooja akan berpisah, karena Pooja akan kembali ke Mumbai. Namun sebelum pergi, Kabir memberikan foto mereka kepada Pooja pada saat di pernikahan temannya. Setelah tiba di Mumbai, teman Pooja yang bernama Maggie melihat foto Pooja dengan Kabir. Di saat yang bersamaan, Pooja mendapat surat pemecatan dari Mr. Oberoi karena dia terlambat masuk kerja selama 4 hari. Tentu saja hal itu membuat Pooja dan Maggie kaget mendengarnya. Maggie yang tidak ingin Pooja dipecat, dia terpaksa berbohong kepada Mr. Oberoi kalau Pooja tidak hanya menghadiri pesta temannya, tapi dia juga bertunangan dengan seorang pria yang bekerja sebagai sutradara. Lalu Maggie menunjukkan foto Pooja dan Kabir yang sedang duduk di kursi pengantin. Setelah melihat foto tersebut, Mr. Oberoi percaya dan tidak jadi memecat Pooja. Bukannya berterima kasih kepada Maggie,
Tapi Pooja malah memarahinya. Kenapa dia harus berbohong kepada Mr. Oberoi? Pooja merasa takut kalau kebohongan mereka suatu saat nanti akan terbongkar. Tapi Maggie meyakinkan kalau kebohongan mereka tidak akan terbongkar karena Mr. Oberoi tidak mungkin datang ke Agra untuk menemui Kabir. Begitu juga dengan Kabir, dia tidak akan datang ke Mumbai untuk menemui Pooja karena dia tidak tahu alamatnya. Tidak lama kemudian datang seorang pria bernama Raj Oberoi yang baru kembali dari luar negeri. Raj tersebut merupakan anak dari Mr. Oberoi. Lalu Raj pun dikenal kepada karyawan di sana. Pooja yang melihat ketampanan Raj, dia sangat kagum dan sepertinya dia mulai mencintai Raj karena Raj tersebut merupakan tipenya. Sedangkan di tempat lain, terlihat Kabir, Bibi dan pamannya sedang bersiap-siap untuk pergi ke Mumbai karena Kabir akan mencari Pooja. Beberapa hari kemudian, hubungan Pooja dan Raj pun semakin dekat. Pada saat makan malam bersama, Raj mengungkapkan perasaannya kalau dia mencintai Pooja dan juga suka dengan sifatnya. Tapi semua itu sudah terlambat karena Pooja sudah bertunangan. Andai saja mereka bertemu sebelumnya, maka Pooja akan menjadi miliknya. Pooja yang mendengar ungkapan tersebut jelas saja membuatnya senang. Tapi dia tidak bisa berkata apa-apa karena kebohongan yang dibuat Maggie justru menjadi penghalang baginya untuk dekat dengan Raj. Singkat cerita, terlihat Kabir, Bibi dan pamannya sudah tiba di Mumbai. Setelah itu, Kabir langsung pergi mencari alamat Pooja. Dan tanpa sengaja dia bertemu dengan Mr. Oberoi yang saat itu baru saja keluar dari bank. Kabir langsung bertanya kepada Mr. Oberoi apakah dia tahu di mana alamat Pooja. Tapi belum sempat dijawab, tiba-tiba saja perampok datang untuk mengambil uang milik Mr. Oberoi. Bukan hanya uang saja yang diambil, mereka juga mengambil kertas alamat Pooja. Kabir yang merasa alamat Pooja tersebut sangatlah penting, dia pun mengejar perampok-perampok itu, hingga terjadilah perkelahian. Setelah berhasil mengambil uang dan alamat Pooja, Kabir dibawa ke rumah sakit oleh Mr. Oberoi karena dia pingsan akibat dipukul di bagian kepalanya. Kemudian Mr. Oberoi mendatangi Pooja, lalu membawanya ke rumah sakit karena Kabir terus memanggil namanya. Tapi setibanya di sana, Pooja malah dibuat kaget dan pingsan karena dia tidak menyangka kalau Kabir akan datang ke Mumbai. Setelah sadar dari pingsannya, Pooja langsung menemui Kabir dan pura-pura mengatakan kalau dia mencintainya. Pooja terpaksa berbohong karena dia tidak ingin Mr. Oberoi tahu kalau di antaranya dengan Kabir tidak ada hubungan apa-apa. Setelah itu, Pooja dan Mr. Oberoi pergi dari sana. Kabir yang mendengar Pooja juga mencintainya, dia sangat senang. Akhirnya kecemasannya selama ini sudah terjawab. Tapi Kabir belum mengetahui kalau Pooja hanya pura-pura mencintainya. Keesokan harinya, Pooja yang tidak ingin kesalahpahaman ini terus berlanjut, akhirnya dia memberitahu Kabir kejadian yang sebenarnya. Setelah kembali dari Agra, bosnya yang bernama Mr. Oberoi langsung memecatnya karena ia terlambat masuk kerja selama 4 hari. Untuk menyelamatkan pekerjaannya tersebut, dia terpaksa membohongi Mr. Oberoi tentang pertunangannya dengan Kabir. Tapi dia tidak pernah menyangka kalau kebohongan itu malah membuatnya terjebak dan tidak bisa menjalin hubungan dengan Raj. Pooja juga memberitahu tentang Raj Oberoi kepada Kabir kalau dia adalah sosok pria yang dicarinya selama ini dan dia juga mencintainya. Kabir yang mendengar Pooja mencintai pria lain jelas saja membuatnya sakit hati dan juga kecewa. Dia tidak pernah menyangka kalau dirinya diperalat oleh Pooja untuk menyelamatkan pekerjaannya. Pooja tidak ingin Mr. Oberoi mengetahui kejadian yang sebenarnya. Lalu dia meminta Kabir untuk menyelamatkannya dengan cara dia harus membatalkan pertunangan di antara mereka. Kabir yang sangat mencintai Pooja, dia bersedia melakukan apapun asalkan gadis yang dicintainya bahagia. Kabir yang tidak tahu harus berbuat apa, lalu dia bertanya kepada Pooja apa yang harus ia lakukan. Lalu Pooja meminta Kabir untuk merendahkan dirinya di depan Mr. Oberoi kalau dirinya tidak cocok untuk Pooja. Maka dengan begitu, Mr. Oberoi akan percaya. मुझको दिन रात
Malam harinya, Mr. Oberoi mengadakan pesta di sebuah hotel. Saat itu, Kabir yang sedang menari bersama Puja, tiba-tiba saja Raj datang dan langsung menggantikan posisi Kabir. Tentu saja kejadian itu membuat Kabir sakit hati, dan itu juga dilihat oleh paman dan bibi Kabir yang sedang berada di sana. Kabir yang hendak pergi dari sana, tiba-tiba saja Puja memanggilnya dan mengenalkannya kepada Raj. Tidak lama kemudian, Mr. Oberoi dan temannya Ramesh menghampiri Kabir. Ramesh yang melihat Kabir memiliki suara yang bagus dalam bernyanyi, dia menawarkan Kabir untuk bekerjasama dengannya dalam membuat sebuah album. Kabir awalnya menolak karena itu bukan profesinya, tapi Mr. Oberoi meminta Kabir untuk menerima tawaran tersebut karena kesempatan bagus seperti itu tidak akan datang dua kali. Beberapa hari kemudian, Kabir mulai menjalankan rencananya. Hari itu ada rapat iklan roti di kantor Mr. Oberoi. Lalu Kabir diminta untuk menilai tentang iklan roti tersebut, karena keputusannya yang akan memutuskan iklan tersebut akan diterima atau tidak. Kabir langsung mencicipi roti tersebut dan juga menjelek-jelekannya. Dia sengaja memberikan komentar yang buruk agar Mr. Oberoi dan pemilik iklan roti tersebut membencinya. Tapi hal itu malah membuat pemilik iklan berterima kasih kepada Kabir karena telah memberikan kritikan tentang iklannya. Maka dengan begitu, dia akan lebih teliti lagi dalam memasarkan sebuah produk sebelum menjualnya. Tidak hanya itu saja, pemilik iklan tersebut juga menawarkan Kabir untuk bekerja sama dengannya dengan gaji berapapun yang diinginkan. Tapi tawaran tersebut langsung ditolak oleh Kabir. Keesokan harinya, Mr. Oberoi kedatangan tamu yang tak diundang, yaitu dari petugas pajak penghasilan. Di sana petugas pajak tersebut meminta Mr. Oberoi untuk membayar pajak dan memintanya untuk memberikan kode berangkasnya. Awalnya Mr. Oberoi menolak memberikan kode berangkasnya, tapi setelah dipaksa, akhirnya berangkat tersebut terbuka. Namun uang senilai 20 juta rupiah telah hilang. Ternyata uang Mr. Oberoi telah dicuri oleh Kabir. Dia sengaja melakukan itu semua agar Mr. Oberoi menuduhnya sebagai pencuri dan menganggap Kabir tidak pantas menjadi tunangan Puja. Tidak lama kemudian Mr. Oberoi datang. Dia berterima kasih kepada Kabir karena telah menyelamatkan uangnya dari petugas pajak penghasilan. Jika Kabir tidak mencuri uang itu, maka petugas pajak penghasilannya akan mengambilnya. Lalu Mr. Oberoi memuji Puja karena dia tepat memilih Kabir, pria yang cerdas, sebagai tunangannya. Ibu Puja yang baru datang, dia kaget mendengar hal itu karena dia tidak tahu tentang pertunangan putrinya. Setelah Mr. Oberoi pergi, Kabir memberitahu Ibu Puja kejadian yang sebenarnya, kalau pertunangannya dengan Puja hanya kebohongan. Untuk menyelamatkan pekerjaan Puja, Magi terpaksa membohongi Mr. Oberoi kalau Puja telah bertunangan dengan Kabir, dan itu menjadi alasan Puja terlambat masuk kantor. Atas kebohongan tersebut, Mr. Oberoi tidak jadi memecat Puja. Tapi walaupun seperti itu, sang ibu tetap kecewa dengan Puja karena ia tidak memikirkan dampak dari kebohongan yang dibuatnya. Jika orang lain sampai tahu hal itu, maka nama keluarga mereka akan tercemar. Puja menangis lalu minta maaf kepada ibunya karena sebelum berbohong dia tidak memikirkan konsekuensinya. Setelah itu, Kabir juga memberitahu Raj kejadian yang sebenarnya, kalau di antara mereka tidak ada hubungan apa-apa. Dia juga merendahkan dirinya yang tidak pantas untuk Puja karena Puja mencintai pria lain, dan itu adalah Raj. Raj yang mendengarnya jelas saja membuatnya senang karena dia juga mencintai Puja. Tidak lama kemudian Mr. Oberoi menelpon Raj. Dia meminta Kabir untuk menemui Tuan Ramesh karena dia ingin mengajak Kabir untuk bekerjasama dengannya membuat sebuah album. Kesepakatan pun terjadi. Kabir akan membuat albumnya sendiri dengan biaya juga ditanggung olehnya. Sedangkan Ramesh hanya akan merilis album tersebut dan mendapatkan tips dari Kabir. Kemudian hasil dari album itu nanti akan diberikan sepenuhnya kepada Puja karena Kabir ingin Puja menjadi sutradara yang sukses. Kabir meminta Ramesh untuk jangan memberitahu Puja tentang kesepakatan mereka. Singkat cerita, pembuatan album Kabir pun berjalan dengan sukses. Raj yang datang ke lokasi syuting, dia memberikan selamat kepada Puja dan Kabir. Dia juga akan mengadakan pesta nanti malam untuk merayakan keberhasilan mereka. Sebelum pergi ke pesta, Puja minta pendapat Kabir tentang bagaimana penampilannya. Kabir pun memuji kecantikan Puja yang diibaratkan seperti Taj Mahal yang bisa bernapas. Tapi Puja akan lebih terlihat cantik jika rambutnya dibiarkan terurai.
Tapi setelah bertemu dengan Raj, dia meminta Pooja untuk mengikat rambutnya, karena itu terlihat lebih cantik. Raj melihat Pooja kembali mengikat rambutnya, dia hanya diam saja. Pada saat Raj dan Pooja berdansa, Kabir kembali dibuat sakit hati setelah melihat kemesraan mereka. Karena tidak tahan dengan semua itu, dia lebih memilih pergi dari sana. Pooja mulai merasa risih dengan sikap Raj yang berani-beraninya memeluk dan menciumnya. Tambah lagi ada seorang pria yang memaksa Pooja untuk berdansa dengannya. Raj yang tidak terima dengan kelakuan pria tersebut, dia pun menghajarnya. Tapi pria itu tidak terima jika dirinya dihajar. Lalu dia mengajak teman-temannya untuk menghajar Raj. Sedangkan Pooja berteriak minta tolong. Tapi untung saja Kabir yang berada di dekat sana mendengar teriakan Pooja dan langsung menolongnya. Kabir sangat marah karena pria-pria itu berani menyentuh Pooja. Dia terus menghajar mereka tanpa henti. Bahkan salah satu dari mereka hampir saja dibunuh jika Pooja tidak menghentikannya. Lalu Pooja meminta Kabir untuk melepaskan mereka dan cukup diperingati saja. Tapi hal itu malah membuat Kabir marah karena dia akan membunuh siapapun yang berani bertingkah buruk kepada Pooja. Karena di tempatnya, orang seperti itu tidak pantas untuk hidup. Lalu dia pergi. Atas kejadian tersebut, Pooja baru menyadari betapa Kabir sangat mencintainya. Tapi dia malah mencintai pria lain. Singkat cerita, kini Pooja dan Kabir menjadi terkenal setelah album Kabir dirilis dan Pooja menjadi sutradara yang sukses. Terlihat saat itu, Pooja sedang diundang di salah satu stasiun televisi untuk diwawancara. Di sana Pooja ditanya bagaimana perasaannya setelah menjadi sutradara yang sukses. Pooja pun menjawab kalau dirinya merasa sangat senang karena impiannya selama ini menjadi kenyataan. Tidak lama kemudian Ramesh datang ke rumah Pooja untuk memberikan selamat kepadanya. Ramesh juga memberikan cek senilai 25 juta rupiah sebagai gaji pertama Pooja. Lalu Pooja mengucapkan terima kasih kepada Ramesh karena telah membantunya menjadi sutradara yang sukses. Tapi Ramesh berdalih, bukan dia yang membuat Pooja menjadi terkenal, karena dia tidak melakukan apapun. Di balik kesuksesan Pooja, Kabirlah yang berperan penting di dalamnya. Dia rela menjual rumah dan segalanya demi memproduksi album itu. Ramesh juga memberitahu Pooja kalau dia beruntung menjadi tunangan Kabir, karena dia sangat mencintainya. Pooja yang mendengar itu, dia hanya diam saja. Lalu sang ibu memberi nasihat kepada Pooja. Jangan pernah menikah dengan orang yang dicintai, tapi menikahlah dengan orang yang mencintaimu. Kabir adalah pria yang tepat untukmu, karena tidak ada pria lain yang mencintaimu lebih dari cintanya. Dia tidak hanya mencintaimu, tapi dia juga menepati janjinya. Malam harinya Ramesh mengadakan pesta untuk merayakan keberhasilan Pooja dan Kabir. Di sana Kabir sengaja membuat keributan agar Mr. Oberoi membencinya dan memandang buruk tentangnya yang tidak pantas menjadi tunangan Pooja. Setelah keributan terjadi, Mr. Oberoi mengusir Kabir dari sana sehingga membuat kepalanya berdarah. Kabir yang merasa tugasnya sudah selesai, dia pun pergi dari sana. Pooja merasa bersalah kepada Kabir, dia pun mencoba menghentikannya. Tapi Kabir meminta Pooja untuk jangan lagi mengganggunya karena dia sudah menepati janjinya untuk membatalkan pertunangan di antara mereka. Lalu dia meminta Pooja untuk kembali kepada Raj, pria yang dicintainya. Setelah itu dia pergi dan akan kembali ke Agra. Mage yang menyaksikan kejadian tersebut, dia merasa bersalah dengan kebohongan yang dibuatnya. Lalu dia berdoa agar kebohongannya menjadi kebenaran. Pada saat menerima penghargaan, Pooja menolak untuk menerimanya karena penghargaan itu adalah impiannya sampai kemarin. Tapi hari ini ketika menerimanya, dia merasa tidak pantas untuk menerima penghargaan itu. Pooja menangis karena merasa bersalah kepada Kabir. Demi menepati janji kepadanya, dia rela dihina dan direndahkan di depan semua orang. Dia juga menyesal karena tidak menghargai Kabir, pria yang sangat mencintainya. Tiba-tiba saja, Pooja mendengar suara harmonika yang dimainkan oleh Kabir yang saat itu akan kembali ke Agra. Singkat cerita, setibanya di Agra, sang bibi mencoba menghibur Kabir agar ia melupakan Pooja. Dia juga merasa kalau Pooja telah memanfaatkan Kabir demi mewujudkan impiannya menjadi sutradara yang terkenal. Kabir yang tidak ingin bibinya berpikiran buruk tentang Pooja, dia mencelanya kalau Pooja bukan gadis seperti itu. Lalu Kabir berkata kalau dia akan melakukan apapun demi kebahagiaan Pooja,
karena dia gadis yang baik. Kabir berterima kasih karena telah mengenal Puja. Karena berkat Puja dia bisa merasakan apa itu cinta. Di tengah obrolan tersebut, tiba-tiba saja Puja datang. Dan itu membuat Kabir dan bibinya merasa kaget dan juga senang. Puja yang merasa bersalah, dia minta maaf kepada Kabir karena tidak menghargai cintanya selama ini. Dia juga telah keluar dari dunia mimpinya dan meminta Kabir untuk menjadikannya bagian dari hidupnya. Dengan senang hati, Kabir pun menerima Puja dan film pun berakhir.